Oke pemirsa, selamat sore. Kita bertemu kembali di dalam channel kesayangan kita, Journey of Faith in Fire. Ya, kembali kita bersama Bro Jeffrey dan Bro Arif ya. Topik kali ini kita akan bahas sesuatu yang lebih umum tapi enak untuk dibicarakan karena sudut pandangnya luas. Ya, kita akan membicarakan tentang mimpi. Ya. Nah, sesuai dengan background dari teman-teman masing-masing ya. Saya ingin membicarakan mengenai mimpi dari sudut pandang filsafat dan spiritual. Karena ini dua-duanya bisa menarik ya. Nah, mungkin ke Bro Jeffrey dulu ya. Kalau dari sudut pandang filsafat itu pengertian tentang mimpi itu seperti apa? Secara general dulu ya, dari dunia filsafat ya. Iya, mimpi itu kan pengalaman. Ya. Pengalaman seseorang memimpikan sesuatu waktu tidur gitu ya. Ini kita spesifik disclaimer dulu bahwa yang kita sebut mimpi adalah mimpi waktu tidur kan. Iya. Kan ada orang bilang, "Wah, ini impian gitu." Jadi seolah-olah jadi kalau di filsafat itu sudah dibicarakan paling jauh itu Plato. Dia di buku The Republic itu kan dia kan bicara struktur jiwa manusia itu ada 3 gitu. Jadi ada rasio, itu logistikon ya, ada logik. Terus itu yang rasio logik itu yang paling rasional itu, yang pemikiran rasional, matematika gitu. 1 tambah 1 itu mau di negara manapun 2 gitu. Itu rasio. Nah, 2 lainnya itu adalah dorongan perut, nafsu makan minum seks, dan 1 lagi itu dorongan rasa bangga di dada, itu ada di dada. Jadi kayak kalau si dorongan perut itu gampangnya dia tuh selalu mau untung, dia mau presentasinya nanti kan hasrat uang gitu. Kalau di dada itu rasa bangga, dia mau rugi apapun harganya, gua itu yang penting gua puas, gua bangga. Itu ada 3 itu, jadi 1 di kepala, 1 di perut, itu 1 di dada. Yang dada sama perut itu menurut Plato itu ya nggak rasional dua-dua itu, sehingga perlu diatasi sama rasio, selalu di semacam di drive gitu, dikendalikan oleh rasio itu. Nah, jadi kalau dia bilang kan waktu bangun itu kebanyakan orang bisa mengendalikan. Artinya dia awake gitu ya ketika bangun itu. Dia sadar. Tapi ketika tidur, ini tuh loncat ke temuan modern itu bahwa kerja otak itu justru lebih aktif waktu tidur. Jadi waktu bangun itu semacam refleksi. Iya, jadi temuan otak gitu. Temuan neuroscience ngeloncat ke zaman sekarang. Terus kita mundur lagi ke Platon. Dia bilang waktu orang tidur itu rasionya tidur. Iya. Si rasio itu tidur. Yang nggak tidur itu yang 2 di bawah itu, yang selama ini ditekan. Jadi kan dorongan harga diri sama nafsu itu kan ditekan ya sama orang itu supaya dia nggak dikatain nggak bermoral lah, dikatain kayak binatang lah gitu, sehingga dia manner ketika ngelihat makanan temen dia nggak ambil, ketika ngelihat cewek atau cowok nggak langsung ditugruk gitu kan. Kan proses itu adalah proses dia menekan. Ketika gue mau ngelecehin perempuan itu, gue tekan demi gue dianggap manusia normal gitu kan. Itu kan ditekan tuh. Nah, waktu malam, waktu tidur, rasio itu kan yang bertugas nekan tadi itu kan tidur. Nah, nanti dia gerak nih di bawah ini nih, dia berkecamuk, nafsu makan minum seks, nafsu harga diri tadi itu gitu. Nah, itu tuh ya, nanti dia bisa jadi mimpi kalau kata Platon itu, yang dimana di mimpi itu kan udah nggak ada gravitasi, nggak ada polisi, nggak ada itu, jadi dia sebebasnya sehingga orang bisa mimpi liar sekali gitu, jadi dia bisa melakukan orgi gitu ya misalnya ya, atau incest. Ya namanya juga bebas kan, dia bisa banget gitu. Nah, itu kondisi mimpi dari zaman Plato, loncat ke zaman
abad udah modern gitu, ada orang namanya Sigmund Freud gitu. Itu dia itu tiba-tiba dia menciptakan penemuan besar bahwa otak manusia itu ada kesadaran, ada ketidaksadaran gitu. Dia membakukan itu. Jadi inspirasinya sudah ada di Platon itu. Rasional irasional itu. Tapi si Freud itu karena dia terapis, itu dia membakukan ini orang-orang yang gangguan jiwa itu ternyata karena nggak bisa ngatur kesadaran sama ketaksadarannya itu. Sehingga dia sama tadi menekan-nekan nafsu-nafsunya, terus dia ngumpet tuh yang itu tuh. Tadi kan Bro Jeff bilang mimpi itu kan seperti pengalaman. Iya. Ya kan? Apakah dalam mimpi itu pengalaman yang dirasakan subjektif itu mempunyai nilai ontologis atau keberadaan yang sama dengan pengalaman fisik? Jelas. Kalau secara ontologis itu kan definisinya adalah tentang ada sebagai ada gitu. Kalau misalnya barang ini ada karena saya bisa pegang, itu bukan ontologi, itu namanya epistemologi. Kita mengetahui bahwa ini namanya handphone gitu. Tapi ontologi itu sesuatu ide. Saya bukan ontologi, bukan ide, maksudnya kita nyebut keadilan misalnya. Keadilan itu ada nggak bendanya? Cinta. Ada nggak bendanya? Enggak. Tapi apakah kita bisa bilang keadilan itu nggak ada? Ya ada. Kita itu bikin pengadilan itu gara-gara kita pengen menciptakan keadilan. Benda yang nggak ada itu gitu. Itu jadi balik lagi ke Sigmund Freud itu dia terus ya itu melakukan studi, terus ada bukunya itu Interpretation of Dream, itu tuh seru banget itu kalau itu tentang mimpi. Berarti sama lah ya. Iya. Pengalamannya itu sesuatu yang bobotnya kurang lebih mungkin sama ya. Iya. Oke, coba kita beralih sebentar ke sisi spiritual. Boleh. Mungkin kalau ini kan bahasa filosofis sekali, filsafat sekali ya. Kalau dari pengalaman spiritual mungkin kita coba agak dive yang ke lebih bahasa awam nih, ya kan? Bro, gue mau nanya, mimpi itu sebetulnya kebenarannya bisa diuji gak sih? Kebenaran dari mimpi? Iya. Pertama kita harus punya kebijaksanaan untuk tahu mimpi mana yang bukan hanya blabbering ya, bukan yang cuma pikiran kita yang mengganggu atau pikiran kita yang tertentu yang euforia atau apa. Tapi apakah benar ini pesan? Ya, jadi satu itu. Cuma untuk mengetahui ini pesan atau enggak sebenarnya nggak terlalu sulit. Karena kalau yang memang benar-benar pesan, itu mimpi yang sesudah kita bangun pun sampai sekian tahun kemudian kita masih bisa ingat. Kalau yang just your mind blabbering itu biasanya waktu lagi mimpinya kayaknya seru banget, bangun 10 menit lupa. Oh sorry, ini nyambung ke pertanyaan gue berikutnya. Berarti mimpi ini kan bisa banyak maksud ya. Ada orang mengatakan bahwa mimpi ini adalah sebuah pesan, mungkin pesan dari Tuhan atau, nah gimana tadi nyambung lagi, gimana cara ngebedainnya ini beneran pesan dari Tuhan atau dari roh lain, atau ini hanya sekedar Bunga tidur. gangguan atau sekedar hanya bunga tidur? Gini, nggak semua mimpi itu kan spiritual. Banyak mimpi yang juga sebenarnya dari pikiran kita. Terus kalaupun ada yang dari eksternal ya, maksudnya kalau saya sebutinnya eksternal, itu jelas mimpi itu ada yang datang dari Tuhan dan ada yang datang dari setan juga. Dan tujuannya pun beda-beda. Ada yang sifatnya pesan, ada yang sifatnya kewahyuan untuk memberitahu masa depan gimana. Ada yang pesan kayak, oke, next you harus gimana. Kayak contohnya di kitab suci ada Yosef yang bapaknya Yesus disuruh bawa Yesus ke Mesir. Itu kan pesan tuh, kayak order. Karena Yosef nggak seperti Mary yang melihat malaikat begitu. Yosef terima di mimpi. Jadi dia tahu, oke, saya harus bawa Yesus ke Mesir. Nah, tapi ada juga orang yang mendapatkan mimpi untuk misalkan rencana masa depan misalkan. Itu bisa ada juga. Contohnya kayak penggambaran mimpinya Nebukadnezar yang diinterpret sama Daniel. Itu kan dia melihat akan kerajaan-kerajaan yang nantinya akan menggantikan dia. Jadi helm emas, chestplate besi, kaki, itu semua dia lihat. Maka mimpi itu sendiri sebenarnya menurut saya hanya seperti kondisi di mana informasi itu bisa bergerak lebih leluasa ke otak tanpa melalui gini, karena waktu kita lagi mimpi ya sebenarnya kita punya
frontal cortex, otak logik kita itu sebenarnya agak suppressed. Dan to be honest, otak logik ini seringkali yang memang, bukannya maksud saya kita nggak bisa berlogika ya, tapi kadang-kadang otak logik ini terlalu dominan sampai kita itu susah untuk menerima suatu bentuk pesan yang mungkin kayaknya kok kayaknya ilogis banget ya. Nah, cuman kalau kita lagi misalkan kita benar-benar relax, kita meditasi kan, kita just feel kan, apapun itu yang you feel, apapun itu, so basically mirip, kita nggak melakukan pemikiran seperti melakukan otak kita saat meditasi dan otak kita saat mengerjakan matematik atau Excel gitu, itu akan berbeda otak yang bergerak. Nah, memang di dalam kondisi tidur itu menurut riset memori sama emosi itu bekerja dan kadang lebih aktif daripada dalam waktu orang itu bangun. Betul. Oke, berarti ada unsur emosi. Of course ya. Dalam mimpi itu. Ya. Oke, coba ada satu pertanyaan akan ngomong masalah emosi. Gue nggak tahu ini berkaitan dengan filsafat atau spiritual ya. Mungkin nanti kalian mungkin bisa coba jawab aja ya salah satu ya. Kalau gitu dalam mimpi itu, apakah mimpi itu bisa mencerminkan moralitas seseorang atau hanya cuman ledakan emosi yang tergambar di dalam mimpi, hanya emosi saja gitu? Atau itu juga bisa mencerminkan moral seseorang atau apa atau si pemimpi itu? Kalau mimpi itu ya sebenarnya itu kan tadi itu kan ada. Jadi kalau misalnya saya yang jelasin tadi itu di Plato itu ada logistikon, epitemia di perut bawah itu sama tumos namanya di dada itu. Kalau di Freud itu mirip tapi nggak sama. Jadi ada id itu di bawah, ego itu justru di kepala tuh. Super ego itu yang dorongan yang baik-baik gitu, yang kayak bapak yang baik gitu. Jadi ketiga itu bukan berarti ada yang baik, ada yang buruk. Ada baik dan buruk itu kita coba taruh di luar arena dulu. Kita bicarakan secara keutuhan struktur itu ya itu. Dan yang mana dari Platon sampai si Freud itu nggak ada yang bilang yang buruk, yang nafsu seksual itu dibuang ya. Kita tahu kita butuh itu kan, butuh nafsu seksual, butuh makan gitu kan, tadi itu kan makan minum seks, butuh uang gitu misalnya gitu. Cuma how it dominan gitu. Nah, jadi kalau dia itu menjadi mimpi, jadi mimpi itu sebenarnya adalah proses ketika tiga orang itu kan satu tidur, yang dua itu kayak aksi demo sebenarnya, dia itu mau keluar gitu karena dia itu mau menampak bahwa lu itu sebenarnya gua itu bagian dari lu gitu, lu nggak bisa buang gua sama sekali. Nah, jadi si itu tuh datang gitu. Nah, ketika bangun, ketika kita coba renungin, kita bermimpi, tugasnya adalah kita itu merefleksikan gitu. Ini apa ya, kok muncul begitu sering lagi, udah gitu begitu real lagi kan kalau mimpi itu. Jadi lompat ke sarannya adalah untuk membiarkan waktu bangun itu rasio tuh tadi kan misalnya mimpinya liar banget gitu ya. Jangan aduh itu ya ampun ya Tuhan, mimpinya liar banget, jangan, saya nggak mau mimpi itu lagi gitu. Enggak, justru ditanya, aduh kenapa ya gue mimpi kayak gini ya, lu ada apa sih gitu. Jadi coba dikomunikasikan antara rasio sampai tujuannya adalah keutuhan individu. Itu yang namanya, kalau lanjut lagi ke tokoh lain namanya Carl Jung itu proses individuasi gitu, sampai lu itu utuh sebagai manusia yang punya pikiran, punya hasrat, nafsu sama super ego yang rasa bangga diri itu diklopin. Yuk jadilah utuh gitu. Karena jangan-jangan sebenarnya rasio kita ketika neken habis-habisan hasrat-hasrat, dorongan-dorongan irasional itu, dia bisa jadi secara nggak sengaja itu neken sesuatu yang sebenarnya potensial baik lah gitu ya, yang bukan baik lah, berguna gitu untuk kita, tapi karena dia ada bersama satu kendaraan sama nafsu liar itu, dia ditekan semua gitu, sehingga rasio itu tiba-tiba jadi wah udahlah lu nggak usah nih rasio gue aja yang dengan pengetahuan gue itulah diri lu. Berarti bisa mencerminkan moralitas juga ya? Bisa sih, bisa. Karena sekali lagi di dalam mimpi itu kan nggak ada nilai moral sih justru gitu. Tapi dari mimpi itu lalu direfleksikan,
interpretasi gitu ya kalau katanya si Freud itu. Nanti kita tuh bisa tahu gitu waktu bangun kita tuh punya gangguan ya, misalnya gangguan depresi atau gangguan neurosis. Yang neurosis kan banyak yang contohnya itu yang orang cuci tangan 5 menit sekali gitu tuh. Itu tuh nanti gejala-gejalanya bisa jadi kayak gitu, atau orang banyak. Jadi kayak fobia juga ya. Iya, nanti dia bisa nemuin oh ternyata saya tuh Loh, oke. Nah, kalau gitu menurut Bro Jeffrey ya, kalau mimpi itu bisa menciptakan orang, contoh kayak neurosis gitu, bukan mimpinya. Jadi ketika hasrat itu ditekan gitu, nggak dia ajak ngomong gitu ya, dibayangin kan kalau orang itu kan kalau misalnya ada tapi dianggap nggak ada gitu ya, ya kan banyak ya di kejadian hidup. Misalnya seorang istri yang suaminya itu punya pacar lagi gitu kan, dia kan jadi di rumah itu kayak istrinya itu kayak nggak penting lah, nggak ada. Oh gitu. Maksudnya jadi kebawa dalam emosi yang di dalam mimpi itu kebawa. Itu yang jadi monster itu. Padahal itu kan nothing happen itu ya. Kan diri lu gitu ketika nafsu seks lah misalnya, kita eksplisitkan aja. Ketika karena kita orang beragama dibilang jangan berzina, terus kita mengartikan bahwa oh kalau gitu dorongan seks itu buruk, kalau gitu saya harus buang jauh-jauh, saya tolak habis-habisan gitu. Itu barang kan ada ya, ketika beda sama tangan. Kalau saya nggak suka sama tangan, saya potong, tangan saya hilang. Tapi kalau hasrat itu ditekan, emang hilang dia? Enggak, dia sembunyi. Kalau di psikologi itu ada ruang namanya yang ruang gelap itu, dia nanti itu. Nah, cilakanya dia itu ketika bersembunyi itu dia tuh membesar gitu, yang dibilang dia akan jadi monster yang tinggal nunggu waktunya dia akan rebel dengan cara yang sangat buruk gitu. Nah, sehingga perlu komunikasi gitu. Yeah. Oke, back to Bro Arif ya. Yeah. Kita dalam mimpi kadang-kadang kan seringkali orang mimpi yang berulang-ulang. Bisa aja kan mimpi hari ini mimpi hal yang sama, besok mimpi yang sama. Apakah selalu mimpi berulang itu mempunyai sebuah makna? Oh, kalau mimpi berulang terjadi terus, apalagi kalau mimpinya buruk ya bisa jadi sebenarnya berhubungan juga dengan traumanya orang itu ya, atau fobianya dia itu bisa berhubungan, atau memang serangan spiritual yang terus menerus. Itu memang, itu case by case. Kita nggak bisa langsung bilang, oh ini pasti yang ini, nggak bisa sih. Kita harus lihat case by case ya. Kadang menarik loh, orang percaya nggak percaya ya mengenai posisi tempat tidur segala macam. Itu cukup unik. Saya waktu pernah di suatu tempat kos-kosan gitu, memang tidurnya posisinya tuh agak aneh gitu ya. Jadi ini ada pintu, saya tidurnya gini nih, jadi pintunya bukanya begini, jadi harus belok gini ya. Itu pokoknya saya setiap Kamis malam saya mimpi buruk, dan mimpi buruk pertama saya lucu banget, nggak ada serem-seremnya. Saya cuma ngeliat ada burung hantu di satu batang kecil. Burung hantunya berbulu satu badan tapi kakinya tengkorak. Terus burung hantunya nyanyi kayak orang nyanyi, loncat-loncat. Terus saya bangun keringetan, ketakutan gitu. Saya bilang, apaan tuh ya? Sampai besoknya saya, waktu itu masih zaman kuliah tuh sampai kayak rada-rada kayak terganggu gara-gara burung hantu kecil itu. Saya pun bingung kenapa saya takut ya cuma burung hantu kecil gitu. Terus itu terjadi terus tuh, sampai ada satu kejadian yang kayak saya benar-benar di saat itu saya seakan saya bangun, lampu semua normal, benar-benar seperti kayak saya lihat tidur ada satu lampu kecil gitu ya. Saya lihat ada satu bola kayak bola voli gelinding di samping saya, gitu. Saya bingung ini bola apaan. Terus ada satu orang pakai celana pendek, badannya kayak orang pantai gitu ya, sawo mateng, celana pendek, kayak bener-bener kayak orang pantai lah, kayak orang lagi main beach volley. Tapi di kamar saya, dia ngambil bola itu di sebelah saya, jongkok ngambil, pas nengok mukanya rata, nggak ada wajah. Oh itu sama, saya bangun lagi, bangun keringetan. Terus itu kejadian, satu lagi kejadian yang saya ingat, di antara tidur dan bangun, kayak bangun tapi kayak orang ketimpa gitu. Saya pakai selimut, tapi angin bertiup di bawah selimut saya. Nggak ngeliat apa-apa, tapi angin tuh kenceng. Saya kedinginan, angin tuh di bawah selimut, saya pegangin. Saya pakai selimut loh. Saya bilang ini nggak bener nih kayak gini nih. Saya pindah lah tempat tidur ke satu titik. Yang kali ini kesembur angin beneran nih. Saya bilang, wah ini nggak beres juga. Akhirnya saya rubah lagi tempat tidur saya. Sesudah rubah tempat tidur itu beneran nggak ada mimpi buruk lagi.
Nah, gimana pun ya saya rasa ada suatu flow energi. Ya mungkin ada orang bisa belajar Feng Shui atau apa yang saya nggak belajar ya. Saya juga nggak tahu. Tapi apalagi di saat itu kan sebelum awakening kasarnya. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi. Cuman ada kasarnya mungkin gift. Kadang-kadang ngeliat, kadang-kadang berhubungan. Tapi ya itu mimpi-mimpi seperti itu kadang-kadang posisi tidur kita juga efek. Lokasi tertentu, kalau dia ada spirit tertentu dia nggak suka, dia memang bisa ganggu. Kayak orang ada yang ketimpuk apa. Di saat itu saya waktu lagi di kos itu ketimpuk tuh sering banget. Dan benar-benar berasa sampai saya pikir tuh teman saya. Saya berasa sikut nempel di muka gini. Saya udah capek, lu masih ngerjain gua, saya bilang gitu kan. Nah, tentunya nggak ada yang gituin saya. Itu benar-benar hal-hal begitu terjadi banyak. Nah, cuman kalau yang berulang pesan misalkan begitu ya, itu ya sometimes memang ada pesan tertentu yang udah dikasih tahu dan kita nggak ngelakuin dan diingetin lagi, itu bisa terjadi. Nah, di satu sisi sih ya bisa juga kayak tadi Bro Jeffrey bilang ya, problem yang terpendam ya, emosi dan memorinya itu bergejolak, dia berulang. Jadi ada orang yang fobia tertentu, takut tertentu. Jadi ada orang yang misalkan dia takut akan judgment, dia akan takut judgment dari orang di sekeliling, dari peer-nya mereka. Mereka kadang-kadang tuh bisa keluar mimpi yang kayak lagi jalan di tengah jalan tapi mereka telanjang. Nah, itu salah satu ciri orang yang dia takut akan judgment dari peer di sekeliling dia takut dengan orang lihat dia kayak gimana. Terus ada orang tertentu yang misalkan takut jatuh tapi malah mimpi jatuh terus, hal-hal begitu. Itu so I think problem kayak gitu itu case by case. Tapi kalau memang dia benar-benar bisa ingat mimpi itu berarti sesuatu yang mungkin kita ada perlu dan perlu di ada firasatnya di dalam. Teliti lebih baik ya, bisa bagaimana mungkin ada problem. Karena kadang-kadang mimpi ini juga seperti penyakit ya. Iya betul, mungkin ya. Penyakit. Penyakit itu seringkali yang diobati adalah symptoms-nya, gejalanya. Jadi orang sakit kepala, tapi sebenarnya dia darah tinggi. Nah, yang diobatin sakit kepalanya, hilang sebentar balik lagi. So it could happen like that juga. Kadang-kadang yang kita lawan itu cuman gejalanya doang, belum penyakit aslinya. Atau bisa juga mungkin pengalaman-pengalaman trauma itu terbawa sampai ke mimpi. Bisa. Nah, berhubungan dengan itu, apakah mimpi buruk terus-menerus itu apakah bisa disebabkan karena kutukan atau apa? Kutukan ya, kutukan. Dia kan mengalami trauma nih, ya. Atau berulang, atau bahasa spiritualnya kepahitan lah, kepahitan yang berulang, mungkin terbawa ke dalam mimpinya sampai terus-terusan itu. Apakah itu ada disebabkan juga karena kutukan? Kalau kutukan maksudnya kayak santet atau sekedar orang ngutuk? Sekedar orang ngutuk, mungkin dari orang tuanya atau siapanya gitu ya maksudnya. Oke, jadi ini kita harus membedakan antara santet dan kutukan. Dan kutukan itu, let's say orang bilang dia mengutuk bla 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 tertentu. Belum tentu itu ada muatannya. Belum tentu ada muatannya. Tapi yang terjadi kalau yang generational dari misalkan dari dia punya nenek moyang atau dari kakek, dari bahkan ibunya. Kalau mereka punya suatu bentuk kontrak, ya, suatu bentuk kontrak dengan sesuatu, itu sering akan, misalkan si A punya kontrak dengan sesuatu, dia misalkan mau mendapatkan apalah, ya, tertentulah apa yang, dan dia dapat. Tapi biasa ada pembayarannya, kayak tiba-tiba keluarga ini nggak bisa punya anak laki sama sekali, bisa kejadian begitu. Jadi marganya dia dalam 1-2 generasi habis. Itu bisa nyambung aja ya? Itu akan nyambung kalau nggak di break. Nah, itu terjadi. Generational spirit itu memang ada. Jadi karena hutang dari bloodline itu akan diteruskan. Basically mirip. Walaupun mungkin tidak berkaitan langsung. Keluarga sih, kalau biasanya bloodline ya. Jadi dari orang tua turun ke anak. Tapi itu kan biasa orang tua punya apa zaman dulu kan, anaknya 8. Nah nanti bisa punya anak lagi. Saya tahu itu yang kena kayak begitu. Jadi itu generasi ketiganya itu cewek semua. Berarti bisa aja ya? Bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Kutukan atau kontrak yang dilakukan dari sebelumnya ya. Kalau yang kita sebut let's say kayak santet, nah ini itu mirip kayak kutub,
tapi ya mereka basically kayak ada missionnya. Jadi misalkan si A dia mau nyantet si B dengan niat jahat, dia pasti ada suatu bentuk pengorbanan. Dia ngorbanin apakah, darah kah, atau dia harus bayar pakai menyan lah atau apalah. Paling kuat sih biasanya darah. Dan si, kalau memang beneran ya, si yang mengirim santet ini, dia pun juga mengorbankan jiwa dia loh, dengan bayarannya loh. Kalau sampai dia gagal nih, total yang disantet, terlindungi lah, dia pun kena damage juga. Mau masalah ini bro, kalau di dunia filsafat gini-ginian ada gak? Kita akan atau dalam bentuk hal lain? Kita akan dengan rendah hati bilang kita nggak nyampe ke situ gitu, nggak ke situ karena kalau berdasarkan logik ya. Nggak juga loh. Kalau itu apa? Suatu stereotip yang kurang tepat sebenarnya ketika bilang orang filsafat itu hati-hati sama orang filsafat, mereka tuh logis banget. Kita sadar bahwa manusia itu nggak logis. Nyatanya tiba-tiba dia bisa ngidein cinta, keadilan yang mana itu nggak ada di hukum alam. Kalau hal tadi? Kalau barang tadi itu akan kita sebut harapan ya. Jadi harapan kita itu kan ketika ada orang jahat, kita berharap ada yang menghukum gitu ya. Sedangkan kalau di filsafat itu lebih ke tindakan itu ada ada akibat, ada tanggung jawabnya gitu. Sehingga kita akan mencukupkan diri, udahlah bertindaklah yang baik. Kenapa baik? Karena kalau lu nggak baik, yuk kita bicarakan nih akibat lu dari hidup tidak beretika gitu. Jadi kita akan bicara itu kan nggak keterkaitannya seperti itu. Iya, jadi nanti etika. Nah, ketika ngomongin etika tanggung jawab itu tuh kayak kita perlu banget mesti ada Tuhan gitu. Karena ketika ngomongin etika kebaikan tanggung jawab nggak ada Tuhan itu tuh kayak ya terus buat apa gitu. Nah, orang filsafat itu stereotip kedua yang berikutnya adalah orang filsafat itu ateis. Enggak, kita tuh percaya mesti ada Tuhan, paling nggak ada dalam bentuk ide. Jadi nggak tahu di langit itu ada atau enggak, tapi ide tentang Tuhan itu harus ada karena dia tuh jadi sandaran. Oh, lu berbuat baik itu ada pedomannya lu gitu loh. Apa sih yang baik itu? Jangan buat orang menderita. Jangan mengambil hak orang lain gitu, atau jangan menyakiti diri lu sendiri karena akan sakit. Jadi kayak gitu-gitu tuh mesti ada pijakannya. Ya karena memang mimpi itu satu kan masuk ke alam bawah sadar. Alam bawah sadar mungkin gerbang dari berbagai macam alam kali yang mungkin ya. bukan masuk ke alam bawah sadar, justru makhluk-makhluk dari alam bawah sadar itu naik ke panggung sebenarnya. Jadi keluar. Peristiwanya itu kayak gitu. Expose. Jadi ya tanpa batasan kan. Waktu kita bangun kayak sekarang itu kita itu ya kita anggap diri kita waras 100%. Kita menguasai panggung kesadaran kita itu, otak, tindakan-tindakan kita itu kita sebut kita itu. Tapi ketika kita tidur kan penjaganya tidur gitu ya naik itu barang itu. Tapi sekali lagi itu bukan berarti itu buruk. Dia cuma mau bicara, mau menampakkan nanti bentuknya itu saya lupa istilahnya itu. Jadi nanti burung hantu tadi bisa jadi mimpi telanjang simbol. Ininya simbol apa ininya aja apa adegan-adegannya aja. Tapi nanti pemaknaannya itu nanti melalui pembicaraan panjang sama psikoanalis gitu nanti. Lu kenapa sih nanti dia baru ketemu nih, oh ternyata burung hantu itu ini bentuknya ini, sebenarnya dia lagi mau ngomongin ini sehingga nanti si orang yang merefleksikan mimpi itu, oh kalau gitu gue perlu ini nih menanggapi mimpi itu kayak apa gitu sebenarnya. Bukan jadi bukan kalau di filsafat itu ya karena kita orang humaniora itu bukan tentang ramalan ini bakal kejadian ini dari mimpi ini kejadian, enggak, tapi bahwa itu tuh ngasih tawaran kayak gini loh kondisi kejiwaan lo. Nah lu ini menarik dari sini lu bisa menentukan akan apa. Kayak peramal. Peramal itu dari mimpi bukan sih bro?
memprediksi gitu ya. Ya kalau peramal yang magic itu gue nggak terlalu bisa ngerti ya. Tapi kalau mimpi itu paling gampang itu kayak ini sih. Kalau mimpi itu kayak Alice in Wonderland itu loh. Dia itu kan dalam memutuskan sesuatu. Dia itu sampai entah dia itu tidur atau dia itu bengong sampai dia jatuh ke lubang kelinci, terus badannya mengecil, membesar, ketemu hater gitu. Berhubungan dengan memutuskan sesuatu. Orang terkadang bisa memutuskan sesuatu karena mimpi. Iya. Ya kan? Itu menurut kalian itu sah apa enggak? Atau sebaiknya jangan memutuskan sesuatu berdasarkan mimpi? Kalau gue sah, di gue sah. Oh. Kalau I think dengan wisdom ya. Jadi dalam mimpi ada sesuatu, tapi tetap mimpi itu sebagai suatu inspirasi. Tapi balik lagi pengambilan keputusan harus dengan wisdom, tambahan-tambahan yang lain. Ya, at least melalui pemikiran dan akal sehat lah. Jadi jangan sampai informasi itu kan, maksudnya mimpi itu kan juga informasi ya. Kadang-kadang orang seringkali mengambil keputusan berdasarkan itu loh. Catatannya tadi itu yuk harus interpretasi. Jangan ketika yang tampak burung terus burung ini tentang burung, enggak, bisa jadi itu tentang Indomie gitu atau tentang ada salah paham di kantor, bisa jadi itu gitu. Jadi bukan berarti gua harus nyari burung hantu nih, atau bisa jadi dia khawatir. Jadi berarti tidak bisa punya background, hanya mengambil keputusan dari gambarnya. Kan itu kan gambar ya mimpi itu. Tapi apapun keputusan itu ya sah-sah aja kalau memang. Iya, kan orang punya hak untuk mengambil suatu keputusan ya. Misalkan dia mau beli rumah gitu kan, terus dia dikasih mimpi ya, tapi tetap harus dilihat dengan bijaksana, jangan sampai dengan gelap mata gitu. Iya, kalau yang gelap mata itu kan dia jadi letter luck gitu ya. Jadi kayak ini ya. Atau kan satu lagi tadi, kalau misalnya boleh nggak di mimpi itu ditindaklanjuti? Ya. Pertanyaan lainnya, boleh nggak mimpi itu dicuekin? Ya boleh juga, tapi ya itu sekali lagi itu ketika kita nyuekin itu tuh kayak kita tuh lagi-lagi menekan lebih dalam lagi suara-suara tak sadar itu dari alam bawah sadar itu. Ya. Bro, gue mau nyambung sedikit ini mengenai mimpi ini ke masalah teologis ya. Tapi teologi di sini yang kita bicarakan disclaimer ya, ini kan menurut pendapat kita masing-masing semua nih, uraian description-nya ya. Tapi gue mau nyambung ke masalah teologi ya dari sudut pandang Bible atau Kristen ya. Baik Kristen atau Katolik whatever. Dulu kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, kan Tuhan sering hadir dalam mimpi. Allah ya sering hadir dalam mimpi nabi-nabi ya, mungkin Nabi Abraham lah, Nabi apa segala macam ya kan. Kalau di zaman modern ini masih relevan nggak sih pesan dari Tuhan kepada mimpi di manusia? Tapi gini loh, yang jadi pertanyaan gue adalah gini, pesan-pesan di Perjanjian Lama itu kan semua sudah digenapkan di Perjanjian Baru, apalagi dikulminasikan dengan adanya Yesus Kristus. Berarti semua sudah dinubuatkan yang di dalam Perjanjian Lama, termasuk juga tentang akhir zaman dan sebenarnya sudah wahyunya sudah selesai nih, karena sudah digenapkan oleh Tuhan Yesus, kemudian juga ramalan masa depan juga ada di situ ya kan. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang kita yang zaman sekarang ini? Apakah ada pesan-pesan dari Tuhan juga mungkin, dan apakah itu relevan nggak sih? Maksudnya masih ini nggak sih, valid nggak sih? Yesus pun pernah bilang akan lebih banyak miracle. Atau itu hanya gangguan roh aja? Enggak juga. Nah, gimana? Maksudnya Yesus pun pernah bilang akan lebih banyak miracle dari penerus-penerusnya daripada di saat dia ada di bumi. So he is not stopping. Miracle of God tuh nggak berhenti, dan bahkan semakin dekat dengan yang disebut akhir zaman, itu miracle itu akan semakin pop out. Adanya suatu terang dan gelap itu akan menjadi sangat clear nantinya. Jadi pesan Tuhan pun bisa masuk lewat mimpi di zaman sekarang. Of course. Yes, of course, bisa. Kalau misalnya seseorang mendapatkan suatu panggilan misalkan, dan Tuhan berbicara dengan tiap orang itu dengan cara yang sangat private. Ada yang mungkin dia lagi doa, tiba-tiba dia dikasih penglihatan, ada yang tiba-tiba bahasa roh, ada yang lagi tidur, atau dia dapat sesuatu. Karena mimpi ini kan nggak selalu menjadi wahyu mengenai akhir zaman atau apapun. Bisa juga mengenai dia, dan bisa juga mengenai nanti
karena dia mendapat suatu hint dan dia memilih untuk mengikuti hint tersebut, bisa jadi keluarga dia terselamatkan. Itu bisa terjadi. Bisa jadi si A, si B jadi terselamatkan. Dan itu cukup sering terjadi. Jadi banyak di antara teman-teman juga yang ada mimpi-mimpi tertentu yang misalnya kita udah berdoa gitu ya, terus minggu depan ngumpul terus ada yang bilang, saya ada mimpi ini, saya ada mimpi itu. Dan itu sesuatu menjadi hint yang baik untuk mereka. Contohnya ada yang bermimpi manjat bukit yang lumpur semua. Bukit yang lumpur semua, di atas bukit itu ada Yesus. Nah, dia lihat ada berapa teman yang manjat sampai ke atas, ada berapa teman yang cuma di bawah, ada berapa teman yang kepleset, dia ngelihat. Dan itu cukup akurat dengan apa yang terjadi dengan sebuah klub doa gitu. Cukup akurat kelihatan ternyata sini dan dia cukup bijaksana untuk hanya cerita ke orang tertentu, nggak cerita ke semuanya. Jadi dia secara nggak langsung udah kasih tahu si ini bakal mundur. Dia udah tahu sebenarnya. So hal begini kan suatu gambaran ya bahwa oke lah kita berusaha, tapi Tuhan juga udah kasih tahu si ini nggak akan nanti terus naik sampai ke sini. So yang sebagian itu bahkan dia cuma datang hanya duduk-duduk doang, tapi bakal berdiri di bawah juga. Pada akhirnya spiritnya berdiri di bawah. So ya kita sebagai pengikut harus memiliki kebijaksanaan untuk mendoakan semuanya. Tapi kita tahu nih ada sebagiannya memang nggak memanjat bukit itu, bukit berlumpur itu. Jadi mimpi itu masih menjadi suatu gateway menurut saya yang bisa valid. Tapi balik lagi wisdomnya yang paling penting ya. Iya. Wisdomnya paling penting. Dan ini yang saya perlu tambahin yang mungkin ya banyak orang nggak terlalu tahu ya. Di dalam mimpi itu seseorang bisa bikin kontrak. Oke, menarik ini. Jadi Dan itu valid. Oh. It's a valid contract. Dan contoh kasus? Ya gini. Contoh misalkan laki-laki dan perempuan kalau mereka berhubungan itu kan sebenarnya suatu kontrak ya. Karena itu kalau perempuan itu misalkan virgin, maka ada darah, dan itu kontrak darahnya. So hubungan itu sangat penting. Nah sekarang kalau orang tuh mimpi basah, nah ini dia sama siapa kan sebenarnya kan? Nah dan itu bisa menjadi suatu gangguan, apalagi untuk orang yang let's say bertempur dalam secara spiritual atau apa. Gangguan itu kadang-kadang keluarganya udah dilindungi dalam mimpi, dia diserang misalkan hal yang kayak begitu. Nah kalau sampai terjadi hal kayak gitu, harus ditanggapin dengan serius bahwa ini, hey, even di dalam mimpi tiba-tiba you slept with someone, ya, dan ini harus di break karena terjadi suatu kontrak di dalam mimpi itu. Nah, saya juga baru sadar, ini ada satu mimpi yang udah lama banget, yang berkaitan dengan tadi. Ya. Tapi orang yang bermimpi itu kan belum, maksudnya dia kan tidak sengaja bermimpi itu kan? Yes, tapi serangan pun kan bukan berarti kita harus siap. Oke. Berarti gangguan itu berarti ya? Iya, gangguan dan serangan. Jadi kita nggak harus siap. Justru karena itu kita harus waspada. Lalu gimana kita untuk meng-counternya? Kalau kita udah kena ya kita harus mengaku dosa. You have to break it. Ya, kalau udah kena you have to break it. Kalau udah kena, jadi begitu kita bangun ya, you have to pray, you have to mengaku dosa sama Tuhan. So karena kita semua pendosa dan ya pendosa ya berdosa. Tapi gini loh, ada gak sih yang membedakan bahwa mimpi, tadi kan dibilang pesan dari Tuhan juga masih valid sampai sekarang ya? Iya. Tapi di sisi lain juga ada gangguan. Iya. Gangguan itu kan bukan hanya gangguan yang literally, gue setan, gue mau gangguin lu, kan nggak gitu kan? Iya. Kan? Dia pun bisa menyamar menjadi sesuatu atau seseorang, bahkan bisa menyamar menjadi malaikat di dalam mimpi. Iya, bisa. Bagaimana kita membedakannya? Bisa aja kan dia menyamar, berpura-pura memberi pesan yang baik gitu ya, benar nggak ya kan? Ya. Nah, ada nggak cara membedakannya? Gitu? Hanya yang dari surgawi yang bisa memberikan kita kedamaian. Okay. Jadi di saat kita mimpi itu, walaupun makhluk ini muncul dalam bentuk yang bagus, tapi kalau dia bukan sesuatu yang bagus, dia nggak bisa memberikan kita suatu bentuk yang damai. Ini kejadian saya satu kali mimpi yang nanti saya cerita, ada beberapa soal mimpi saya yang agak unik mungkin ya. Ini saya ada satu mimpi, di mimpi ini kebetulan saya sama ayah saya di mimpi ini, kita terperangkap dalam satu ruangan.
Di ruangan itu di atas ada satu tambang. Terus di tambang itu diiketin ada patok kayu begini. Terus di sebelah saya kanan kiri tuh banyak orang kakek-kakek gitu. Di depan saya ada satu laki-laki, bajunya kayak baju Yunani gitu, pirang, rambutnya kayak selalu ketiup angin. Jadi rambutnya selalu kayak ketiup angin, tinggi gede. Gerakannya tuh kayak semangat banget dan dia teriak-teriak semangat banget. Terus dia bilang, ayo berlutut, saya Allahmu gitu kan. Terus saya liatin, ini nggak bener nih. Terus udah kayak gitu dia ada satu kayak kotak gede gitu. Ada kotak gede, ada tong sampah, sama ada satu gentong kayu. Guci atau gentong? Gentong lumayan gede. Gentong kayu yang kayak bersinar. Terus dia ambil bayi dari kotak gede. Dia ambil bayi, terus sambil ketawa-ketawa dia bilang, oh ini harus kita tes. Sama dia di drop test bayi itu. Dang, nangis. Jelek. Diambil sama dia, dibuang ke tong sampah. Ngeliatin udah langsung kayak, wah ini gak bener banget nih. Terus saya bilang sama papa saya kan, kita harus keluar dari sini nih. Tapi gimana cara keluarnya? Ada makhluk segede gini dan kita semua tahu dia psycho nih. Padahal dia gayanya tuh, wah rambutnya pirang, bersinar, gak kayak setan sama sekali. Lebih mirip angel kalau penampilannya. Tapi dia melakukan pengorbanan bayi nih. Bayi yang nangis dibuang ke tong sampah. Bayi yang gak nangis dimasukin ke gentong bersinar itu. Nah, saya dalam mimpi itu saya sadar nih ada sesuatu yang parah dan saya gak bisa bangun itu. Mimpi itu saya gak bisa bangun. Terperangkap dalam mimpi itu. Terus dia dengar saya bisik-bisikan, dia bilang, oh, you mau keluar dari sini. Ini ada panah sama busur. Lu panah ke tambang itu. Kalau sampai tambang itu kena, ini kayu-kayu 7 biji ini jatuh, lu bisa keluar dari sini. Saya liatin. Jadi seperti negosiasi ya. Dan saya harus kenain. Ya. Terus di situ banyak orang berjejer, ada yang saya ingat satu kakek-kakek di sebelah saya, teman dari sebelah masih ada orang. Itu semua orang pada ngeliatin saya yang kayak, you jangan nyasar ya mana ya. Lah nggak pernah belajar mana kan. Tinggi, tambang 1 biji. Saya bilang, memang Robin Hood apa bisa begini? Dia tuh masih ngorbanin bayi terus di depan, teriak-teriak. Terus ada satu kakek yang bilang, dia dari tadi ngomong dia Tuhan kita, dia napok saya. Emang dia Tuhan lu? Gue bilang, bukan, jelas bukan. Gue bilang itu pasti nggak bener. Dalam mimpi itu akhirnya saya bener-bener berdoa bahasa roh. Dalam mimpi tapi saya sadar loh. Saya berdoa bahasa roh, saya bilang, Tuhan saya nggak bisa panah barang ini. Lead me gitu, guide me sampai panah ini bisa kena itu. Saya panah, kena, itu kayu jatuh, saya bangun. Saya nggak bisa bangun tadinya. So itu termasuk dari serangan yang mereka seperti pertarungan ya. Pertarungan, jadi dia tuh melakukan suatu deception ya. Deception kayak dia bilang, kasarnya gini, kalau mau ini lu berlutut. Kasarnya gitu kan, kalau saya berlutut, saya keluar juga itu. Tapi saya berlutut di depan setan tuh. Dia mengambil kontrak. I see. Itu satu. Nah, yang saya mau cerita juga ada satu kejadian. Saya masih umur 17 tahun. Ini yang mimpi yang tiba-tiba diingetin lagi sama Tuhan. Waktu suatu hari saya tanya, Tuhan kenapa ya jalan saya kok begini ya? Itu saya masih 17 tahun, saya mimpi. Dalam mimpi itu saya terbangun di underground cellar gitu ya, yang batu-batu begitu semua. Saya di dalam penjara. Jadi saya ada satu kayak bench dari batu. Terus dalam penjara yang nggak ada pintunya. Terus saya lihat satu kakek-kakek di depan, saya tahu ini pasti orang suci lah, nggak tahu siapa. Saya cuma liatin si kakek. Si kakek ngeliatin saya, akhirnya kamu bangun juga. Terus saya merasa kepala saya kayak pusing gitu kan. Saya bilang, lu baru ngapain sih? Dia bilang, saya baru ngajarin kamu kitab Wahyu. Nah ini nih, dalam spirit tuh segitu dahsyatnya loh. Kayak informasi itu bisa langsung upload. Di dalam dunia spirit itu bisa begitu. Makanya mereka bergerak dengan cara yang berbeda sama kita. So saya kayak, wow. Oke. Terus dia bilang gini, lu mau keluar nggak? Terus saya bilang, saya orang berdosa. Kalau saya dihukum begini ya udah gitu. Tapi saya butuh orang bantu, dia bilang. Bersihin dungeon, dia bilang gitu, dungeon. Saya lihat, jadi di depan si penjara ini itu kan jalannya ada lubang
Ada lubang satu, terus dari lubang itu tuh berasa angin, terus ada suara-suara aneh. Terus saya bilang ya udahlah, kita pendosa begini mau apa, bersihin dah gitu kan. Ya udah, saya bilang saya lakuin, saya bersihin. Dia keluarin salib segede gini, dari bajunya keluar salib segede gini. Itu indah banget salib itu, ada berbagai permata dan lain-lain. Hal selanjutnya yang saya tahu, saya udah di dalam lorong, bener-bener lorong gelap. Mungkin diameternya sekitar 6 meter ya. Ada air dikit di bawah. Terus yang saya bisa lihat tuh cuman cahaya dari atas saya. Jadi kayak dari lubang itu cahaya. Itu jadi jarak ya setengah meter dari depan saya udah nggak tahu apa, gelap. Nah ini ternyata dia bilang di bawah itu ada, saya lupa sebutannya apa. Pokoknya semacam kayak roh yang mereka itu mengkonsum, mereka itu terkonsum sama kehewanannya mereka, kedagingan. Jadi roh-roh yang jatuh pada kedagingan mereka. Dia bilang ini udah terlalu banyak di sewer itu, sampai nanti mereka bisa numpuk, bisa keluar dari lubang itu, dia bilang. Dan kita nggak mau itu, jadi you bersihin di bawah. Jadi saya di bawah, saya megang salib itu, ternyata muncullah makhluk-makhluk ini. Dan untuk gambarannya ya, sekian belas tahun kemudian, saya nonton film. Ada satu film cewek yang jago panah itu apa? Hunger Game yang keberapa saya lupa. Dia sempat berantem juga di sewer. Tiba-tiba keluar makhluk persis sama dengan yang saya lihat dalam mimpi. Ini belasan tahun kemudian loh, Hunger Game loh. Ini zaman saya mimpi, saya masih 17 tahun 97 lah. Nah jadi makhluk ini botak, jalan 4 kaki, tapi tangan, putih banget, nggak ada mata, nggak ada hidung, cuma ada mulutnya gede banget. Dan mereka itu bener-bener kayak penuh dengan nafsu. Jadi saya di bawah situ, apapun yang makhluk itu kalau deket-deket saya, kalau kesentuh sama si salib itu langsung jadi abu. Tapi apa boleh buat, jadi banyak sekali di bawah itu. Jadi akhirnya saya terbangun karena mereka muncul bener-bener kayak tembok ya. Jadi ini satu, itu cukup mengerikan sih. Di dalam mimpi itu cukup mengerikan. Saya bisa ngerasain angin. Lu cerita begini, otak gue traveling. Iya. Surreal ya. Iya, saya bisa ngerasain angin. Dan waktu saya kayak oke, bring it on, tiba-tiba yang muncul itu, karena saya kan cuma bisa ngeliat deket banget di depan saya ya. Begitu muncul itu ternyata mereka tuh kayak tumpuk-tumpukan terus bergerak begini bareng-bareng, jadi kayak tembok gitu. Jadi begitu saya ditabrak tembok itu, saya bangun. Dan itu saya baru sadar bahwa ternyata dengan willingness itu dalam mimpi itu, saya tiba-tiba nggak terikat lagi dengan rumah, dengan sekolah, dengan teman, dan dengan orang tua atau apa. It's just me and that old man yang sampai sekarang saya nggak tahu persis itu siapa. Okay. Itu melakukan hal demikian berdasarkan berarti my own self kan, mengambil keputusan yang kayak kalau dibilang saya butuh bersih, enggak, saya mendingan di dalam penjara. Saya bisa lakuin itu. Tapi di saat itu saya memilih untuk kayak, oke, let's do it. Secara saya pendosa, apalagi yang saya bisa lakuin, kalau saya bisa bantu you, saya bantu you. Jadi ternyata itu ada sesuatu juga di balik itu. Karena hal itulah it trickle down to many years later, kasarnya dipercaya untuk hal-hal yang ya fight dengan demonic, dengan darkness ya. Oke, Bro Jeff, tadi kita lihat kita dengar dan juga lihat penggambaran mimpi spiritualnya Bro Arif ya. Sedemikian jelasnya tuh dia bisa menggambarkan. Kalau mimpi seperti yang Bro Arif rasakan, dari sudut pandang filsafat sendiri bagaimana, Bro? Ya tadi yang saya bilang itu kan monster gitu kan, jadi monster beneran kan gitu. Dan nah ini agak bedanya orang filsafat sama orang spiritualis itu adalah yang saya tadi bilang. Kalau orang filsafat itu dia gini, terakhir teman lagi, anakku tuh ngajak aku nonton film tentang mimpi. Jadi kamu Bu Manager tahu nggak? Jadi film itu tuh nggambarin tentang ada buku yang bisa bikin mimpi jadi nyata. Nanti aku cariin deh, nanti aku itu ya. Jadi ada anak yang orang tuanya mau bercerai, dia frustasi sekali, dia pergi ke suatu library, terus dia nemu buku, katanya buku ini bisa membuat mimpi jadi nyata. Di buku itu
dia pakai mantra segala macam, dia bener-bener mimpinya itu real. Terus dia ada mimpi bagus itu dimana dia itu harus ngelewatin nightmare, perjalanan menuju mimpi yang bagus itu, dewa mimpi itu namanya itu, Sandman kalau nggak salah di itunya tuh. Nah kan repot ya, mau ke tujuan yang mimpi bagus tapi harus ketemu nightmare dulu gitu, monster gitu. Tapi plot twistnya itu nanti di akhir ceritanya itu ternyata si Nightmare itu tokoh baiknya gitu. Justru si Sandman itu orang-orang yang mau meniadakan, membuat kehidupan ini jadi nggak make sense gitu. Dengan kan di dalam mimpi kan kita mau nggak ada penderitaan kan gitu. Sedangkan padahal penderitaan itu adalah syarat kita untuk bertumbuh kan. Kalau kita mau latihan karate jadi pukulin dulu, berarti rasa sakit itu yang membuat kita bertumbuh jadi seorang petarung gitu kan. Gitu. Nah, saya mau ngomong adalah plot twist bahwa ternyata monster itu bisa jadi kelihatannya monster gitu. Di tradisi kami filsafat kami akan bercakap-cakap dengan monster itu gitu untuk kita nanti di terakhir di pengadilan akal budi kita itu, ini baik atau buruk itu harus lewat proses pengadilan dulu gitu. Nggak bisa dari kamu kelihatannya kamu melakukan tindakan ini maka kamu bersalah. Kan pengadilan kan nggak gitu, dia harus saksi dan bukti-bukti, keterangan saksi dan bukti-bukti. Sehingga yang tadi itu kalau di dalam filsafat, terutama dari tadi saya bilang itu adalah saya bicara tentang psikoanalisa. Itu perlu ditafsir, perlu diajak ngobrol gitu. Karena dia itu monster-monster itu ya tadi itu, karena memang ada ditekan di dunia bawah itu, dia keluar, dia mau bicara sesuatu gitu. Bicara baik atau buruk itu nanti dulu yang saya bilang itu. Tapi dia mau ada sebagai kita kesatuan. Karena kenapa orang humaniora kenapa kok mau gitu meluangkan waktu untuk berurusan dengan monster-monster itu? Argumennya sederhana, karena itu yang tadi saya bilang bagian dari diri kita gitu. Dia kalau harus ketika saya bilang itu adalah bagian dari kita, ketika itu kita tekan atau kita buang atau kita abaikan, kita tuh nggak utuh lagi gitu. Kan gini, kalau misalnya pernah nggak dengar ada cewek nolak cowok, kenapa sih kamu nggak mau jadi pacar aku? Kamu terlalu baik, ceweknya bilang gitu. Sering. Pernah ya? Jadi kalau saya analisa dengan pendekatan psikoanalisa, sebenarnya bukan baik atau bukan baik. Bukan berarti cewek itu nggak suka cowok baik. Yang paling mungkin adalah cewek itu merasa ada baik. Dia ditelepon jam 3 pagi datang ke kosan, nolongin kamu kenapa? Lagi manusia itu walaupun nggak belajar ilmu psikologi atau apa, tapi dia tahu manusia itu pada dasarnya ada baik ada buruk. Kalau yang keluarnya itu baik terus, berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Sesederhana itu. Mungkin cewek yang nolak itu tadi dia nggak mengargumentasikan itu. Gampangnya dia bilang, nggak, lu tuh terlalu baik buat gua gitu. Kadang waktu orang bilang omong kosong. Padahal itu tuh bisa dijelaskan bahwa bisa jadi yang dilihat ceweknya itu adalah ini cowok ya bener baik, tapi dia tidak melihat ada otentisitas di situ gitu. Karena sisi manusia dia yang brengsek, yang bad boy, yang atau dia mungkin cewek itu merasa bahwa nggak mungkin lah ada orang sebaik itu dia, sehingga dia sadar gue lagi ditipu daya muslihat kah? Lagi ngeliat topeng nih, gue lagi nggak ngeliat otentisitas gitu. Sehingga, itu yang terjadi ketika kita itu kan waktu kita sadar itu kan kita lomba topeng, pesta topeng itu ya, gue mau menunjukkan persona terbaik. Gue sebagai filsuf, gue sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab, gue sebagai apa, itu tuh semua topeng. Padahal di dalam diri gue tuh pengen jadi petualang yang pergi ke Rusia kemana gitu.
Tapi kan gue kan punya keluarga, lu jangan ngomong, udah diem. Iya kan ditekan-tekan terus dia, terus nanti waktu malam dia keluar jadi mimpi yang lu nggak bisa kayak gitu terus. Nah itu terus harus gimana? Ya harus dibicarakan. Oke, gue punya persona seperti ini, tapi gue nggak bisa menyangkal keberadaan si makhluk itu ada di dalam gue sebagai diri gue yang otentik, instead of gue deny supaya demi persona gue 100% murni, yang ada orang lihat ini orang kok fake banget ya gitu. Jadi enggak, maksud gue, jadi kalau gitu mimpi-mimpi yang dialami Bro Arif tadi, menurut lo itu kalau dari sisi pandang psikoanalisa ada pesan apa di situ kira-kira? Itu kalau jangan tanya pesan apa, gue nggak bisa itu, karena itu yang pertama itu harus dilakukan oleh seorang psikolog psikoanalisa untuk interpretasi itu. Dan kabar buruknya di Indonesia sedikit sekali psikolog psikoanalisa itu, karena banyak kan psikologi behavior itu yang tugasnya kalau di kantor gimana supaya karyawan patuh gitu. Nah itu tugasnya psikolog modern sekarang itu. Sedangkan psikolog psikoanalisa itu dikeluarin kayak dari jadi dunia. Mimpi yang tadi itu dari dunia filsafat tidak valid ya? Bukan nggak valid, justru apa? Perlu diinterpretasi. Caranya itu nanti ngobrol kalau psikoanalisa itu. Kalau yang paling sering itu tuh kan ada orang duduk di sofa terus terapisnya ngomong. Itu nggak harus kayak gitu sih, tapi dalam dunia modern itu Freudian banget, Sigmund Freud punya gaya banget. Nanti dia ngobrol gitu. Nah kalau di gereja Katolik itu pastor sama itu dia ngobrol. Kalau sekarang kan jadi kayak cuma formalitas aja, padahal dia harus bisa panjang banget ngobrol-ngobrol. Saya itu ngerasa nggak beres tuh dengan ini, saya udah berdoa tapi nafsu seksual saya ini kok besar banget ya. Nanti romonya bilang, oh nggak apa-apa, itu tuh berkat dari Tuhan, jangan kurang lebih pastor akan kira-kira akan nanggapin, hampir nggak mungkin pastor itu bilang, wah dosa itu jangan didengarkan, harus dilawan, itu dorongan godaan setan. Kayaknya pastor nggak ada yang. Jadi kalau gitu mimpi tadi itu harus diolah, harus bengongin, direfleksikan gitu, karena nanti di situ yang tadi kan Bro Arif juga sempat bilang, ketika mimpi itu ini bisa jadi dari insight dari mimpi itu bisa berguna buat itu, karena tadi itu orang itu sudah bertemu dengan dirinya utuh gitu, nah dia tampil lebih alami gitu dengan segala kebaikan dan keburukannya itu gitu. Ruwet memang ya. Oke. Ya, tapi kita bisa menarik satu benang merah juga ya. Jadi intinya kalau dari sisi spiritualnya, mimpi itu merupakan suatu spontanitas juga kan. Bisa berupa pesan, ya kan? Komunikasi, pesan, kemudian sinyal-sinyal bisa diberikan. Cuman memang baik itu yang positif maupun yang gangguan itu keluar begitu saja kan. Dan you nggak akan, mimpi itu kan tidak direncanakan, dan itu memang spontan hadir dalam mimpi you kan. Nah, tapi kalau untuk dalam sisi pemikiran atau filsafat, mimpi itu nggak bisa langsung jadi begitu aja. Jadi benar-benar harus diolah dari 3 part tadi ya yang dibilang itu ya. Yang terjadi ada adalah yang menekan, ada yang secara rasio ya. Dia tiba-tiba muncul ngerebut panggung, dia tampil, dengerin aja gitu. Siap, bagus sekali, thank you. Mungkin dari Ibu Manajer ada pertanyaan soal mimpi? Ada atau lagi ngimpiin apa gitu? Atau ada yang kamu terlalu baik buat saya? Mimpi buruk mungkin atau apa gitu? Apa? Aku nggak tahu ya, tapi mimpinya aku ingat. Aku tuh kalau mimpi tuh nggak bisa kalau misalnya mimpi kayak random atau normal gitu nggak bisa ingat. Ya, kayak, itu. Taunya ingat tapi kayak bisa pecah-pecahan doang. Kayak masa kayak aku pernah gini-gini. Tapi kalau misalnya mimpi yang aneh itu aku selalu ingat. Nah, aku lupa nih kapan, tapi belum lama. Jadi aku mimpi ini lagi rumah picture like this is gerbang depan, there's a little space for like motorcycles atau apa, terus ini baru pintu kawan masuk ke dalam. Nah aku lagi di sini, aku kayak lagi panik karena pintu gerbang depannya tuh kayak digedor-gedor gitu. Nah aku kayak buru-buru ngeceplokin kuncinya, terus tiba-tiba ada kayak tangan masuk ngedrop, kayak mau ngedrop apa ya? Paket gitu. Ngedrop
pedang kan ada sheath-nya kan. Oke. Nah, aku kayak tarik terus aku lempar keluar gitu. Terus aku karena panik banget, kayak takut banget itu, aku masuk ke dalam, aku kunci pintu kawatnya, terus aku lihat ada nenek-nenek masuk. Nah kan di sebelah pintu kawat itu kan ada jendela kalau jendela itu kan rusak kan, nggak bisa dibuka di rumah aku. Tapi dia bisa ngebuka dari luar. Aku panik juga kan. Terus yaudah aku pengen tutup tapi tangannya udah masuk kayak tangannya keluarin. Tangannya tangan nenek-nenek biasa. Mukanya nenek-nenek, aku nggak tahu kayak gimana mukanya, aku lupa. Cuman beneran nenek-nenek. Terus aku rasanya di situ takut banget, padahal agak lucu gitu. Kamu nggak panggil dedi kamu atau dedi kamu lagi ngumpet juga? Gak ada, di vision aku tuh Lagi kayak kerja. first person. Terus kayak aku cuma bisa kayak lihat aku ngerasanya aku cuma bisa ngeliat ke depan doang. Terus kayak ngeliat situasi di depan, si nenek-nenek itu masuk ke jendela. Aku kayak ini tangannya udah gini, aku kayak dikeluarin gitu. Tapi tangannya biasa, tangan nenek-nenek biasa atau agak You remember or not? I don't know. Tangan biasa aja kayaknya. Kalau yang jatuhin pedang itu Kayak tangan nenek-nenek itu juga. si nenek itu juga. Iya. Yang gedor-gedor dia juga. Kayaknya iya. Solo dia. Nggak ngeliat soalnya. Oh, nggak ngeliat. pintunya kayak ketutup. Oh, ada fibernya. Ya, ketutup. Jadi tapi pas bangun tuh Cuma shadow aja kali ya. pas mimpi sama pas like a split second after I wake up itu rasanya badannya panas. Tidur siang apa tidur malam? Kayak pas bangun pagi deh, aku lupa. Oh, bangun pagi ya. Ini tidur malam ya, menjelang pagi ya. Oke. Terus udah kebangun. Oke. Story about her dream. Coba dari kalau dari you ada Ya simple baik. Tadi itu yang gedor-gedor itu entitas di dalam. Something siapa itu? Dia itu yang ada entitas di dalam yang bro dulu. Oke. iya spiritual. Lagi berdoa itu. Jadi Bisa menginterpretasikan mimpinya ini. Buat saya sih nggak ada yang perlu kayak diinterpretasikan gimana kecuali pedang itu ya. Badan ada sesuatu yang memang mengganggu. Karena kan dari sebelumnya sempat ada gangguan yang rame-rame itu yang ada 4 orang, 1 orang, terus ada yang ini. Actually is still the same gang actually, still the same gang. Tapi not too sure about the pedangnya. Pedangnya model kayak gimana ya? Kultur apa? Coba aku cari dulu deh. Oke, boleh. Kamu ambil cari, saya sambil Deep dive. merasakan ya. Pedangnya tuh nggak panjang banget gitu. Pedang Romawi lah. Panjang itu. Pendek Romawi. Oh iya, Romawi pendek ya. Yang panjang Jepang samurai. Iya. Maybe like similar kayak misalnya kayak yang di atas ini. Tapi aku nggak bisa terlalu interpretasi. Iya. Ya pedang lah. Pokoknya ada gagang terus ada kayak ininya gitu. Terus Tapi bukan keris ya? bukan. Dia tuh kayak cuma paling Jangan-jangan mandau. segini. Well, kalau dari doa sih, I feel ada sedikit sambungan sama ancestry sedikit. But karena ada ancestry, ada sesuatu sedikit, ada sesuatu lagi yang di rumahnya. Nah itu, so ada nggak terlalu serius. Ada makhluk. Of course, I mean kita keluar dari sini juga udah ada makhluk. I mean bad guy. Bad ghost. Gini, mereka kan energinya tuh kadang-kadang ada yang energinya tertentu. Kalau energi rada nabrak mereka nggak suka. Kalau mereka nggak suka, mereka punya kecenderungan untuk Show up. ya mengganggu atau gimana, kayak ya mengganggu lah ya. Nah kan, tapi kalau orang yang nggak biasa dan takut itu kan bisa nanti jadi stres, jadi teror. Tapi sebenarnya di saat kayak gitu udah bisa langsung dipraktekkan perang spiritual tuh. Tuh ada yang kayak gitu-gitu langsung dalam nama Yesus itu. Actually yang selevel itu sih langsung kelar. Kamu kelupaan ya? Gak tau, kayak gak nyadar deh. Ya itu it's very important.
you just shout dalam nama Yesus, yang selevel itu pasti bukan sesuatu yang sangat serius. But then again kan ada skala ya. Saya ingat saya pernah dengar suatu hari lagi nyetir, ada di radio ada yang bilang kayak dia tuh tinggal di kos-kosan dia tuh sebelah sininya tuh udah jendela, udah mentok, udah nggak ada ruangan lain. Terus dia malam-malam sering ngeliat di bawah pintunya itu cahaya tuh ada orang lewat-lewat. Terus mereka waktu yang cerita udah ketakutan, host yang dengerin juga ketakutan. Saya kaget ternyata di level itu sudah segitu menakutkannya, gitu loh. Jadi tergantung dengan threshold orang masing-masing ya. Kayak saya di kantor juga, saya juga kaget. Jadi di kantor itu, apalagi dulu itu setiap jam 7 malam itu tangga pasti bunyi duk naik turun tangga itu selalu ada. Itu staff begitu dengar bunyi tangga itu semua kabur pulang, saya ditinggal sendirian. Nah, sampai saya bilang, udah tenang aja gitu kan, ini masih ada dokumen belum selesai. Pak, itu tangga udah bunyi, Pak. Jadi threshold tiap orang beda untuk menanggapi hal begini kan. Jadi ya yang penting kitanya kuat gitu kan. Kalau enggak, hal sekecil itu bisa jadi masalah. Iya, iya. Karena kalau kita ini nggak mesti kuat, wujudnya dalam bentuk mimpi ya. Kalau dia nongolnya udah lebih strong dari mimpi sampai muncul bunyi-bunyian kayak gitu. but I mean in prayer you will be like very strong. Saya pernah sekali lagi tidur, susah tidur, bukan susah tidur, tidurnya nggak enak. Saya tidur actually bukan susah. Saya tidurnya nggak enak, terus saya sadar ranjang saya diginiin orang, gini. Terus saya bangun, saya lihat ada bayangan duduk gini, jongkok di ranjang saya gini. Saya lihat, apaan lo? Saya berdiri, dia keluar. Tapi lucu loh, dia keluar tuh bukan dari tembok loh, dia keluar lewat pintu. Saya kejar keluar ruangan saya, terus hadap-hadapan di ruangan depan TV. Hadap-hadapan begini, dia lihat saya lihat dia, belakang dia jendela. Itu gelap, ya kayak bener-bener bayangan. Gelap, ya kayak gelap, nggak ada pantulan. Jadi saya lihat siluetnya, cowok. Saya bisa lihat siluet cowok. Dan dia keluar pun nggak main keluar ke rumah sebelah tuh, bukan kayak lewat tembok begini. Dia kayak harus belok dulu. Jadi makhluk-makhluk ini juga kayaknya nggak bisa main asal tembok, asal lewat. Ada titik-titik aksesnya juga. Karena di kamar saya dia keluar lewat pintu jelas-jelas, walaupun dia nggak buka pintunya. Jadi dalam kondisi begitu kadang-kadang kalau kitanya udah ini ya, nggak serem juga. Tapi ada sekali yang sampai teriak-teriak. Lagi tidur, bangun kayak ketimpa gitu, nggak bisa bergerak kan. Bangun gini, ngeliat ada jendela, ada orang berdiri samping saya cuma gini doang. Oke, gue nggak bisa berdiri, nggak bisa gerak. Lu lihat gue lihat lu, terus maunya apa gitu. Terus dia jalan. Wah, keluar dari pandangan saya tuh, kepala nggak bisa gerak, cuma mata bisa ngelirik. Toto dia nongol lagi di samping saya, nih mukanya begini, gini di samping saya. Wah, di situ sih udah bener-bener yang kayak orang naik roller coaster deh. Saya teriak, pokoknya saya teriak sekuat saya. Nah, terus temen saya, untung waktu itu masih ngekos, itu kos-kosan saya memang mantep. Itu semua orang yang tinggal di kos-kosan itu semua punya cerita. Banyak ininya ya. Banyak banget. Nah, temen saya itu pelan-pelan geser, nyalain lampu, terus panggil saya. Langsung terang, langsung kebangun kan. Nah itu gue bilang sama dia, gila untung ada lu bro. Gila itu parah banget kayak begini. Saya malam itu mau tidur susah. Nah itu saya juga bingung kenapa saya lihat saya takut, ada yang saya lihat saya nggak takut. Nah itu dia bilang, gue lihat lu mata melotot, terus teriak tapi kayak orang cekek, kayak gitu. Jadi itu tapi kondisinya tuh waktu dia nyalain lampu baru saya kayak bangun loh. Jadi sebelum itu saya kayak tidur tapi mata melek, saya nggak tahu deh gimana. Nah itu mungkin ya kondisi-kondisi terkunci tertentu. Boleh mungkin Bro Jeffrey atau Bro Arif kasih sedikit closing statement aja about mimpi ini. Dan dari you juga bro. Oke. Ya, karena kita udah bicarakan panjang lebar sekali Ya. tadi. Karena mimpi ini kan dari kita bahas tentang ya kita sepakat bahwa ini adalah you bilang pintu gerbang atau gateway Ya. dari sisi spiritualitas ya, bisa berupa apa aja ya. Ada pesan juga, ada yang kurang baik juga ya kan, kemudian juga bisa ada makna dari sesuatu ya kan. Tapi menariknya
mimpi ini yang membuat kita bisa melihat hal-hal lain. Ya. Ya kan? Dan bahkan dari sisi filsafat juga kan, dari mimpi bisa menafsirkan juga mungkin. Gitu. Bisa menganalisa, bisa menafsirkan. Bahkan juga merupakan satu simbol-simbol dari emosi tertentu mungkin. Jadi silakan dari Bro Jeffrey atau Bro Arif dulu deh. What you want to say about this dream? Karena semua manusia pasti mengalami mimpi ya. Jadi kalau akhirnya pesan-pesan juga boleh. Saya akan mengkritisi mimpi. Jadi kalau misalnya motivator itu kan, wah, kejarlah mimpimu. jangan takut, kejarlah mimpimu. Ya persoalannya kalau tadi malam saya ngimpi bunuh 7 juta orang itu terus saya kejar gitu kan. Jadi murder. Sehingga memang mimpi itu harus ditafsir. Jadi iya, tapi mimpi harus ditafsir. Jadi ya, kalau saya ringkas sedikit bahwa dia itu adalah kalau dari kacamata humaniora ya, jadi dari sisi kemanusiaan yang kadang berusaha benar-benar berpikir as a human. Dia sederhana saya tadi bilang itu. Jadi ada sesuatu yang menggedor-gedor gitu tadi, pengen diajak bicara gitu. Cuma kebanyakan kita menolak gitu, lalu takut atau apa gitu. Lalu semakin ditekan. Somehow kalau dari pesan dari yang saya baca itu adalah dengerin aja gitu, bahwa kita mau nurutin atau enggak itu kan nanti kan rasio kita yang main gitu. Jangan takut dengerin. Karena kalau yang paling dikhawatirkan dari dalam ilmu humaniora, yang paling ditakutkan itu sebenarnya bukan buruk as it is gitu, tapi ketika manusia itu namanya teralienasi gitu. Jadi manusia yang tidak mengenali dirinya sendiri gitu. Kan tadi kan saya bilang tentang topeng kita tuh kalau pakai topeng apa gitu, lama-lama kan kita lupa ini topeng apa wajah gue yang bener ya gitu. Itu yang repot gitu. Sehingga untuk mengetahui siapa diri saya gitu, itu kita tuh perlu untuk jujur melihat gitu ya, mengetahui apa yang sisi-sisi gelap yang paling buruk yang ada di dalam diri kita itu, yang biasanya untungnya gitu lewat mimpi keluar. Kita bisa eksplorasi itu. Sekali lagi bukan untuk kita ladenin, yang saya bilang kalau misalnya mimpinya serem gitu, enggak, tapi kita tafsirkan, nanti rasio kita yang akan membantu kita untuk mana yang baik gitu. Nanti baru di level itu baru kita bicarakan tentang kebaikan, mana yang baik, mana yang buruk. Kadang waktu sulit sekali kok baik dan buruk itu untuk ditentukan. Kadang ada yang kebaikan yang begitu problematis, ada keburukan yang ternyata ada problem struktural yang nggak gampang untuk diatasi. Untuk seperti itu. Oke, baik, singkat saja Bro Arif. Oke, singkat sekaligus penutup juga. So, hadapilah mimpi buruk kita, teman-teman sekalian, supaya orang-orang di sekeliling kita bisa bermimpi indah. Stay blessed everyone. Amin. Thank you. Sampai ketemu di next week. Oke, see you. Bye bye.